Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftah lana abwab ar-ridha wa tughlaqu lana abwab as-sukhut, wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para sepuh, para asatidzah, Bapak RW kita, Bapak RW Ahmad, Haji Matsani, kemudian para tokoh, para ustadz lain, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang, dan kesempatan selalu kepada kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keadaan kita ini adalah keadaan yang sangat mahal. Keadaan yang pantas kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri dengan keadaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita bulan Ramadan ini pahala bonus langsung dilipat gandakan. Kalau mereka harus beribadah kepada Allah selama 100, 200 tahun, 300 tahun. Kalau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di bulan Ramadan, ketemu satu malam namanya malam Lailatul Qadar, itu poinnya sudah lebih afdol daripada 73 tahun. Terus sekali Ramadan. Kalau 10 kali Ramadan berarti sudah 730 tahun lebih afdol lagi. Makanya pantas kalau Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah kalau begitu jadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin dan hadirat, ini kita renungin yang kayak begini. Ini mahal nilainya. Kalau Nabi Musa aja pengen buat umatnya, buat beliau pengen, Allah kasihnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur kepada Allah yang telah membukakan hati-hati yang tersentuh dengan Ramadan, sehingga hatinya dipersiapkan untuk memacu diri, untuk memberikan semangat kepada dirinya, mengambil dan meraih sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hadiah-hadiah yang besar, bonus-bonus yang besar. Nafasnya orang yang berpuasa dihitung tasbih, tidurnya dihitung ibadah. Belum lagi di dalam satu malam yang kita katakan ada malam Lailatul Qadar. Dan malam yang istimewa yang mana di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Qur'an ini kapan? Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu Lailatul Qadar, banyak pendapat ulama.
Tapi pendapat yang paling kuat, malam itu tidak diberitahu secara umum. Tidak diberitahu kapan waktunya secara umum. Tapi kalau orang ibadah pada satu malam itu bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar, poinnya dapat. Karena enak. Kenapa? Nguji keikhlasan juga. Kalau dikasih tahu ntar kita ngincarnya ibadah. Misalnya dikasih tahu Lailatul Qadar misalnya 17, misalnya malam 17, orang nyecernya 17 saja. Selebihnya ntar gampangin. Ini ngajarin kita ikhlas. Udah, ibadah lakukan aja karena Allah. Ibadah jalan aja karena Allah. Selebihnya karena memang kita jalanin ibadah, nanti ketemu malam Lailatul Qadar kita dapat, selesai. Ini hikmah yang besar. Hikmahnya besar. Kenapa? Menguji keikhlasan. Orang itu juga biasanya kalau dia nggak tahu bahwa dirinya itu dapat kemuliaan, jadi nggak sombong. Jadi nggak sombong. Tapi kalau tahu dia dapat kemuliaan, dia dapat ganjaran besar begini-begini, dia tahu, akhirnya jadi nanti maghrur, tertipu. Ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini malam Lailatul Qadar disembunyikan. Kapan? Gak tahu. Mungkin di awal Ramadan, mungkin di pertengahan, mungkin di akhir. Walaupun ulama banyak menyebutkan arja yang paling mungkin terjadi itu adalah di Ashrul Awakhir, 10 terakhir. Tapi bukan menutup kemungkinan ini Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Yang ayat Al-Quran tadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, berarti pada saat itu Lailatul Qadar diturunkan. Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar yaitu 17. Makanya dalam ayat lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Aku telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam penuh keberkahan. Ini berkah, ya, itu adalah sesuatu pemberian dari Allah, ya, berupa sesuatu yang apabila diberikan oleh Allah itu di situ ada keberkahan, maka di situ adalah ada al khairul katsir, ada kebagusan, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak di situ. Misalnya ada rizkinya Allah kasih keberkahan. Itu kita bisa beli makanan cukup, beli minuman, bagi keluarga, yang makannya juga terasa udah alhamdulillah syukur makannya enak. Terus makanan itu juga jadi gizi buat kita, jadi menerangkan hati. Dengan makanan itu hati jadi terang, jadi dapat cahaya, jadi ibadah, jadi semangat. Itu namanya berkah tuh. Terus manjang lagi. Ini yang kita cari. Nah, ini malam Lailatul Qadar dikatakan malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apalagi sekarang udah malam 17. Udah lewat dari pertengahan. Ini malam bonus. Artinya ini bulan Ramadan bonus. Sayang banget. Sayang banget kalau kita sia-siakan. Karena memang subhanallah ini bulan-bulan ini beruntutan nih. Dari bulan kemarin tuh, bulan namanya bulan Rajab.
bulan mulia. Masuk bulan Sya'ban, bulan selawat kepada Nabi, gandengan bulan tetanggaan kepada bulan Ramadan. Sekarang masuk bulan Ramadan, makanya banyak ulama dulu itu puasanya 3 bulan. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa. Masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Ada Sita Syawal. Ya, silaturahim di situ. Kembali ke dalam kesucian. Habis Syawal masuk Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini termasuk bulan mulia juga. Wal Muharram termasuk bulan mulia, bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia ini. Jadi ini berturut-turut nih. Ini berturut-turut nih, bonus lagi, tapi yang paling afdol nih Ramadan. Dan afdolnya Ramadan itu pada awalnya afdol, tapi pertengahannya lebih afdol, akhirnya lebih afdol lagi. Makanya alhamdulillah kalau kita ini bisa bertahan di pertengahan Ramadan ini anugerah, ini rahmat dari Allah, ini pilihan dari Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah, ya Rabb, bukakan hati, bukakan hamba kebaikan-kebaikan, sehingga hamba dapat merenungkan dan hamba dapat sadar, menyadari betapa besarnya, betapa agungnya, betapa istimewanya yang Kau berikan kepada kami, jamuan-jamuan yang ada di dalam bulan Ramadan. Ini jamuan dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita. Jadi kita dikasih terus nih bonus. Walaupun ini semua pilihan Allah. Semua ini pilihan Allah. Kalau Allah masih pilih kita, ini bersyukur. Ini hadirin, juga yang perlu kita pahamin, ini kita ibadah. Apa tujuannya? Sholat tarawih, puasa, Quran, apa tujuannya? Semua kita berjalan di dalam ragam-ragam ibadah, tapi tujuannya satu, menuju kepada satu titik. Apa? Keridhaan Allah. Kita sholat tarawih 20 rakaat panjang misalnya, apalagi di Madinah, sono Mekah Madinah itu ngerjain dulu tuh 20 rakaatnya itu 1 juz lebih. Udah gitu bacaannya panjang lagi, pelan-pelan lagi bacaannya. Kalau kita melihat sampai batas ibadah itu saja, ngelihatnya capek. Ramadan harus sholat tarawih 20 rakaat. Aduh, belum lagi harus sholat sunnah, belum lagi baru pulang kerja, belum lagi harus masak, harus nyiapin makanan, harus ini, harus itu. Itu tantangannya. Kenapa? Kalau kita hanya melihat ibadah itu ya sampai di situ. Libur dulu, capek. Nah, tapi kalau kita tahu apa tujuan daripada Allah perintahkan kita, Allah ajak kita untuk melaksanakan ini, apa tujuannya, maka kita lihat ini vitamin. Kita ini manusia perlu gak vitamin? Perlu doping buat kesehatan, buat stamina kita, perlu. Ini sholat, doping, vitamin, vitamina, stamina buat kita. Allah jadikan ini gak sia-sia. Puasa begitu juga, makanya baginda Rasul SAW, beliau mengajarkan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Al-Quran, apalagi
Luar biasa, kalamullah, firman Allah. Sampai Sayyidina Utsman beliau mengatakan law tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bersih, nggak pernah kenyang-kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi nggak ada tuh kata-kata capek, bosan, nggak kenyang-kenyang. Perasaan lagi baca udah selesai nih, mata agak rabun-rabun dikit, susah taruh, pengen lagi baca, pengen lagi, ini tanggung, selembar lagi, dari selembar lagi, udah deket nih ke juz berikutnya, tanggung, enak aja udah, sedap aja udah. Kenapa? Lamma syabi'at min kalamillah, kata Sayyidina Utsman, nggak kenyang-kenyang dari firman-Nya Allah tuh kalau hati udah enak. Nah ini dia, jangan kita lupakan tujuan yang kita cari apa, keridhaan Allah. Keridhaan Allah, wa ridwanun minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu yang paling besar, nggak ada duanya. Jadi kita nih kalau lagi sholat nih sebenarnya lagi ngumpulin poin untuk nembus dapat keridhaan Allah nih, ngumpulin poin dulu. Ngumpulin poin. Ya, untuk menambah power kita. Kalau udah powernya kuat tuh, power dalam keyakinan, power dalam keimanan, itu maka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat penyembahan yang baik. Ya, sesuai dengan asli dari dalam perintah untuk kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, ayya'rifun, yaitu kenal kepadaku. Menyembah artinya menyembah bukan sekedar menyembah tapi kenal kepada Allah. Ini dia. Kenapa? Karena kalau udah kenal, ibadah juga enak. Nggak ada kata-kata beban, berat, nggak ada. Yang ada rindu, enak, kangen sama ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yakin. Dalam tafsir yakin ini dikatakan adalah sampai kematian. Tapi juga ulama ahli zahir, ahli batin, beliau juga menafsirkan makna yang tersirat di dalam ayat itu, yaitu sembahlah Allah sampai datang keyakinan pada dirimu. Sembah kepada Allah terus sampai datang apa? Yakin kepada Allah. Karena kalau udah yakin kepada Allah, enak ibadah itu, lezat ibadah itu. Ada seorang ulama itu baca Quran, kalau udah baca Quran itu kayak keluar madu dari nikmatnya. Rasanya sedap, manis di mulut kalau udah baca Quran, enak rasanya. Sampai kayak keluar madu di mulutnya. Ada seorang ulama ketika sholat, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, guru dari Mufti Betawi Habib Utsman. Itu dari nikmatnya sholat, kalau udah sholat udah istighraq, tenggelam di dalam keindahan sholat. Itu kalau udah sholat diri terus asyik sampai waktunya berjam-jam. Sampai yang sampingnya ada punya asisten yang ngingetin, ruku, dibisikin di telinganya. Baru teringat, baru ruku. Ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a sam'i. Terus doa-doanya terus asyik sampai terus panjang. Diingetin lagi, tidak, baru ingat. Asyik tuh udah ada. Ada ini nikmat ini dalam ibadah ada.
Makanya setan kadang-kadang bisikin, ibadah kayak begitu terus nggak capek apa? Nggak bosen apa? Sholat setiap hari, sholat 5 waktu sampai seumur hidup, sampai umurnya 60 tahun harus sholat, sampai umur 70 tahun harus sholat, nggak capek apa? Nggak ada liburnya. Gitu. Mau libur kayak perempuan aja ada headnya. Ya, itu bisikan. Tapi sebenarnya kalau udah dapat nikmat, nggak ada sholat fardu, dicari sholat sunnah. Dicari sholat sunnah. Kenapa? Ada nikmatnya. Makanya sebenarnya nih, kenapa sih nih orang-orang tua nih yang ada nih dari dulu ibadah, ya asyik dengan ibadah. Kenapa? Udah dapat nikmat, udah dapat tuh rasanya ada. Kok enak ya ketika ibadah ada perasaan tenang gitu. Nah itu udah dapet tuh percikan-percikan itu. Ya. Makanya dapatnya itu harus proses. Bagi anak-anak muda proses. Harus susah dulu, harus berjuang dulu, harus berbuat dulu. Tapi kalau dapat nikmat luar biasa. Apalagi anak muda dapetin lagi yang kayak begitu, waduh luar biasa. Masih muda maksudnya, atau katakanlah masih umur-umur yang belum tua udah dapetin kenikmatan itu luar biasa. Karena ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 17 tahun. Itu udah dapetin. Udah dapetin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaan pagimu wahai Harithah?" "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku benar-benar merasa iman, benar-benar merasakan keyakinan, keimanan kepada Allah. Udah nyambung, udah ada sambungan hati. Beliau bertanya, "Ya Harithah, inna likulli kalamin haqiqah, fama haqiqatu kalamik?" Harithah, yang namanya ucapan itu ada pembuktian. Mana pembuktiannya dari ucapanmu? Maka beliau bicara, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sekarang di hadapanku tidak ada lagi bedanya di dalam dunia ini kekerasan atau kelembutan sudah nggak ada lagi buat aku bedanya antara emas dengan pasir, biasa-biasa saja udah nggak ada hatiku tuh nggak ada tergiur dengan kayak gitu-gituan udah. Ya, nggak ada lagi tergiur dengan kehidupan kemewahan dunia, nggak ada lagi. Sehingga aku juga melihat seakan-akan orang-orang di dalam sorga itu sedang didapat nikmat dari Allah. Seakan-akan beliau kelihatan tuh ahli sorga lagi dapat nikmat, dan seakan-akan beliau diperlihatkan oleh Allah ahli neraka sedang diazab. Diperlihatkan. Sehingga di pagi hari aku berpuasa, di malam hari aku ibadah, aku sholat. Udah hidupnya begitu aja. Tuh masih umur 17 tahun udah dibuka, udah dapet. Makanya Rasul SAW dia mengatakan, "Ya Harithah, abdun nawarallah galbak, ya ilzam." Wahai Harithah, engkau adalah hamba yang Allah sudah kasih cahaya dalam hatimu. Udah dapat engkau cahaya itu, pegang. Akhirnya beliau minta doa sama Rasulullah mati syahid. Rasulullah doakan, beliau termasuk sahabat yang wafat meninggal mati syahid. Udah dapat rasa. Dunia sifatnya sementara, akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih afdal, lebih bagus daripada dunia, kekal akhirat. Ini kita semuanya lagi nunggu doangan, nunggu panggilan. Kalau ada panggilan udah. Sekarang kita sholat, nanti disolatin. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi nggak ada lagi kata-kata keluh kesah, taraweh lama, ini nggak. Yang ada, ini kesempatan yang Allah buka. Taraweh, ayo bismillah. Ngapa? Kumpulkan poin. Oh, imam takbir dalam taraweh Allahu Akbar.
Kalau kemarin-kemarin ntar dah takbirnya nunggu imam mau ruku di sono, di sini sih nggak ada. Ya, ntar kalau imam udah mau ruku baru takbir dah. Tapi sekarang kita dengar, oh sayang, kenapa? Kesempatan cuman dibuka di bulan Ramadan ini. Sayang, imam takbir kita langsung juga ikut takbir. Kenapa? Ngumpulin poin. Kita lagi ngumpulin poin kok. Sayang kalau kita buang-buang. Baik, alhamdulillah. Ini bekal mudah-mudahan buat saya pribadi Muhammad Ridha dan juga buat kawan-kawan yang lain, buat orang yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan buat kita, menjadikan hati kita hati yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahan, kekeliruan yang ada pada kita semuanya, dan senantiasa kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan keridhaannya, diberikan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan yang akan datang dan akan datang dalam panjang umur, sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah berikan kita berkah rizki yang berkah yang banyak, yang tidak ada azab setelahnya, baik azab di dunia ataupun azab di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah tolong saudara-saudara kita yang dizalimin. Allah berikan kekuatan, kemenangan, keajaiban kepada saudara-saudara kita kaum muslimin daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi, Amerika dan sekutu-sekutunya, penjahat-penjahat daripada penerus dan pengikut-pengikut Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan senantiasa kita dan saudara-saudara kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keajaiban kemenangan, dan khususnya saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan, dan juga kita semua di dalam bangsa-bangsa yang ada di dunia diberikan kemerdekaan, baik daripada penjajahan fisik ataupun penjajahan daripada peraturan-peraturan yang ditekan oleh dunia-dunia penjajah luar. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan dengan berkah bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.